Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Sari Hidayat. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum administrasi negara. Karakteristik hukum sebagai kaidah selalu dinyatakan berlaku secara umum untuk siapa saja, di mana saja dalam suatu wilayah negara, tanpa membeda-bedakan baik itu perbedaan ras, suku, maupun agama yang dipeluknya. Seperti yang kita ketahui, hukum itu merupakan suatu kontrol sosial dari pemerintah sebagai aturan atau proses sosial yang mencoba mendorong perilaku masyarakatnya itu untuk menuju ke arah yang lebih baik atau mencegah suatu perilaku masyarakatnya itu untuk menuju ke arah yang lebih buruk. Jadi jika dilihat di sisi lain, kontrol sosial ini merupakan suatu jaringan atau aturan yang prosesnya itu menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu. Misalnya aturan umum yang membuat perbuatan melawan hukum. Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah. Karena semua tahu bahwa ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya seperti praktek suap dan KKN sedang terjadi dalam tirani birokrat. Kemudian, ilmu administrasi negara ini lahir sejak Woodrow Wilson menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration, di mana Wilson ini merupakan presiden Amerika yang menjabat pada tahun 1913 sampai dengan 1921. Jadi kemunculan artikel yang ditulis oleh Wilson ini tidak lepas dari kegelisahan Wilson akan perlunya perubahan terhadap praktik administrasi di negaranya yang terjadi di Amerika Serikat. Di era berikutnya, perkembangan pergulatan pemikiran ilmuwan administrasi negara itu diwarnai sebuah era pencarian jati diri ilmu administrasi negara yang tidak pernah selesai. Pada era berikutnya, dengan kesadaran baru, maka identitas ilmu administrasi negara ini menjadi lebih semakin jelas, yaitu ilmuwan administrasi negara lebih menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian atau fokusnya, dan lembaga pemerintah itu sebagai tempat praktik atau lokusnya. Hukum administrasi negara ini memiliki sumber-sumber hukum. Jadi pada umumnya itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sumber hukum material, yang kedua ada sumber hukum formal. Jadi sumber hukum material ini merupakan sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum, sedangkan sumber hukum formal ini merupakan sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Kemudian hukum administrasi negara memiliki azas-azas. Yang pertama ada azas juridikitas, di mana azas ini setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum atau harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Yang kedua ada azas legalitas, di mana setiap tindakan pejabat administrasi negara itu harus ada dasarnya atau peraturan itu harus ada dasar yang melandasinya. Yang ketiga ada azas diskresi, di mana kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Selanjutnya, ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi wewenang lembaga negara baik pusat maupun daerahnya. Jadi perhubungan kekuasaan antara lembaga negara dan antara lembaga negara dengan masyarakatnya. Kemudian hukum administrasi negara juga memiliki hubungan dengan hukum tata negara, tetapi tetap memiliki batasan seperti yang dikemukakan oleh Donner, di mana hukum tata negara itu menempatkan tugas, sedangkan hukum administrasi negara ini melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh hukum tata negara. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.